Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat-Mu ada dalam hidup kami. Mari adik-adik nyanyikan sama-sama. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang Kau saksikan, Perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan. sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, Pulihkan jiwaku. pulihkan jiwaku. Amin. Mujizat masih ada bagiku. Katakan, Sungguh ku percaya tiada yang mustahil bagi tiada Engkau yang Tuhan. mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, nyanyikan. Sembuhkan sakitku, Amin. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan segenap hati adik-adik nyanyikan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat, kami percaya mujizat-Mu ada untuk kami hari ini Tuhan Yesus. Mujizat-Mu menyembuhkan sakit kami, memulihkan hidup kami. pulihkan jiwaku. Amin. Mujizat masih ada bagiku. Adik-adik yang ada di rumah, mari nyanyikan dengan segenap hati. Sungguh ku percaya. Amin. Tiada yang mustahil. Katakan, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Dalam hidupku, sembuhkan sakitku. Sembuhkan sakitku, Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Nyanyikan sekali lagi. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Amin. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Sembuhkan sakitku, Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada
mujizat masih ada bagiku. Setiap kita yang ada di rumah hari ini, yang membutuhkan mujizat dari Tuhan, yang membutuhkan jamahan dari Tuhan, siapapun yang mengikuti ibadah hari ini, adik-adik yang ada di rumah, orang tua yang ada di rumah, saudara-saudara semua, yang membutuhkan hadirat Tuhan, membutuhkan jamahan Tuhan, membutuhkan mujizat dari Tuhan, mari masuk dalam hadirat-Nya, hampiri Tuhan dalam hadirat-Nya. Tuhan, kami percaya ada mujizat, kami percaya ada kuasa, kami percaya ada kuasa dalam nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamahan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, dicurahkan untuk setiap kami. Kami terima kesembuhan, Haleluya, pemulihan daripada Tuhan melihat setiap hati adik-adik, setiap kita yang menyembah Dia hari ini, Tuhan melihat hati kita. Oh Yesus, kami percayai kuasa-Mu, kami percayai kuasa-Mu Tuhan. Lawan setiap orang-orang yang ikut menyembah bersama hari ini. Jamah setiap adik-adik Tuhan, jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. We thank you Lord. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami pegang janji-janji-Mu dalam hidup kami. Amin. Firman-Mu dalam hidup kami, itu kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Dia sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Amin Tuhan.
aman karena kau menjaga karena hidup Kau kami. menjaga. Ku kuat, Ku kuat karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. bagi Tuhan. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin adik-adik. Ada yang tak mungkin, Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Amin Yesus. Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Mujizatnya Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Katakan ku diangkat dipulihkannya. Ku diangkat Dan dipulihkannya. bagi Tuhan. Haleluya. Tak ada perkara yang Angkat mustahil. pujianmu buat Tuhan. Setiap kita yang mau menerima Ini mujizat pengakuan dari iman Tuhan. kami di hadapan-Mu Ya. Tuhan. Yesus Bahwa Tuhan. bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Kau berkuasa. Bagi setiap kami yang mengasihi, yang percaya kepada-Mu. Kiralayala base, dalayala bagu. Berkuasa melawan Kiralayala basu duguriala baguriala basu segalanya. duguriala baguriala bayala bayala bayala. Oh, hiarararararararara. Kiralayala base, dalayala bagu. Kuasa-Mu dinyatakan. Di tempat ini Tuhan, Mujizat-Mu dinyatakan. saat ini juga, Ya Tuhan. di setiap tempat, di setiap ruangan, Amin, amin. setiap anak-anak-Mu, setiap orang-orang tua, papa, mama mengikuti ibadah Star Kids menyembah bersama. Hari ini Tuhan, biar kuasa-Mu dinyatakan. Amin. Kuasa-Mu dicurahkan. Kuasa-Mu dinyatakan. Sebab tidak ada yang Amin mustahil. Tuhan. Tiada yang sukar di mata-Mu. Yesus Tuhan. Setiap kita yang rindu mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, angkat hati dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Amin Tuhan. Syarararararau. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab janji-Mu seperti fajar pagi hari dalam hidup kami. Amin. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu sungguh besar atas hidup kami. Nyanyikan adik-adik. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu Tuhan, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, tidak pernah terlambat, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Nyanyikan adik-adik. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh nyanyikan. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. dan ku tahu Tuhan, Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar yang selalu baru setiap pagi, Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Janji-Mu ya dan amin. Kami percaya akan setiap janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kiralayala basen, dalayala baku. Haleluya. Mari adik-adik hampiri sekali lagi Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dia yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Rancangan-Mu, Tuhan. Tidak pernah terlambat kasih Bukan setia-Nya atas rancangan hidup kecelakaan, kita. Oh haleluya, tapi haleluya, rancangan-Mu, haleluya.
untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Memanggil namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik beserta dengan papa mama semua. Senang sekali Kak Kenneth bisa berjumpa dengan setiap adik-adik beserta dengan papa mama semua dalam program ibadah Star Kids Menyembah Bersama hari ini. Star Kids Ibadah Menyembah Bersama hari ini mengambil tema Ku Percaya Mujizat Masih Ada. Bicara tentang mujizat Tuhan hari ini adik-adik papa mama semua, sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita tetap harus percaya dan tidak boleh meragukan kuasanya dalam kehidupan kita. Karena membuat mujizat adalah salah satu dari sifatnya Tuhan yang maha kuasa, yang omnipoten. Bahkan melalui mujizatnya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita hari ini adalah salah satu caranya Tuhan juga untuk bisa menyatakan kemuliaannya dalam setiap kehidupan kita. Yohanes 11 ayat yang ke-10 berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Benar dalam kehidupan kita tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh hanya mengejar atau fokus hidup kita untuk hanya mengejar mujizatnya saja dalam kehidupan kita. Karena jikalau demikian, maka kita akan jadi anak-anak Tuhan yang hanya menjadikan Tuhan sebagai tempat pemenuh kebutuhan kita dan bukan lagi menjadi pusat kehidupan kita. Kita mengikut Tuhan, kita mencari Tuhan, membangun hubungan saat teduh setiap hari, kehidupan doa kita, bahkan kita melayani Tuhan. Hari ini kalau ada butuhnya saja. Sedangkan kalau kita tidak butuh sama sekali, kita tidak butuh kesembuhan misalnya, kita tidak butuh pemulihan, kita tidak butuh jawaban doa, maka kita tidak cari Tuhan. Dan bahkan ketika kita semuanya sudah terpenuhi, ketika kita sehat, ketika kita hari ini dalam keadaan yang baik, waktu kita hanya cuman kejar fokusnya untuk kejar mujizatnya saja, maka kita gampang untuk lupakan Tuhan dan tinggalkan Tuhan tentunya. Hari ini kita perlu belajar sama-sama. Terlepas dari itu semua kita tetap perlu harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup untuk mengadakan mujizatnya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang sanggup untuk mengerjakan apa yang mustahil bagi kita, itu mungkin bagi Dia. Kalau hari ini kita tidak lagi percaya sama Tuhan yang menciptakan kehidupan kita, yang juga adalah gambaran Bapa kita yang baik, terus pertanyaannya kita mau percaya kepada siapa lagi dalam hidup ini? Lebih baik percaya dan kita terima sesuatu yang baik dari Tuhan sesuai dengan apa yang jadi kehendaknya bagi setiap kita tentunya anak-anaknya. Daripada kita tidak percaya dan kita tidak terima apa-apa. Hari ini Tuhan rindu supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, baik setiap adik-adik semua beserta dengan papa mama semua yang mengikuti ibadah Star Kids Menyembah Bersama hari ini. Untuk kita bisa belajar percaya bahwa mujizatnya masih tersedia dalam kehidupan kita. Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai ke-25 bercerita tentang bagaimana kisah kehidupan keluarga Zakaria dan Elisabet. Di mana dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 bahwa Elisabet dan Zakaria ini adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, yang benar di hadapan Tuhan, bahkan tidak bercacat celah hidupnya. Tetapi mereka waktu itu punya masalah dalam kehidupan mereka. Masalahnya apa? Istrinya Elisabet saat itu mandul dan mereka sudah lanjut usia, mustahil untuk mereka bisa punya keturunan. Sama dalam kehidupan kita hari ini. Seringkali kita mungkin sudah hidup benar, kita sudah hidup berkenan melakukan apa yang jadi kebenaran firman Tuhan setiap harinya dalam kehidupan kita. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan kita ada hal-hal yang mungkin terjadi di luar harapan kita. Seperti saya yakin dan percaya, Kak Kenneth yakin dan percaya saat itu apa yang menjadi harapan dari Zakaria dan Elisabet adalah untuk bisa punya keturunan tentunya. Demikian dengan kehidupan kita.
Seringkali ada hal-hal dalam keseharian kita yang terjadi di luar harapan kita, di luar doa. Bahkan yang terjadi mungkin adalah hal-hal yang membuat kita mungkin sedih hari ini. Membuat kita seringkali meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ada kemustahilan yang terjadi dalam hidup kita. Apapun bentuknya, mungkin kita hari ini sakit. Atau mungkin ada di antara kita yang hari ini mungkin kita punya beban pergumulan dalam keluarga. Baik itu dalam hubungan, dalam keluarga kita yang mungkin tidak lagi harmonis. Ataupun dalam keadaan keuangan keluarga kita. Apapun yang jadi kemustahilan, apapun yang jadi masalah. Yang sepertinya sulit untuk kita bisa melihat pekerjaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kak Kenneth mau mengingatkan setiap adik-adik dan beserta papa mama semua. Kita tetap perlu belajar, percaya bahwa mujizatnya masih tersedia bagi setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa memang tidak semua hari ini keinginan kita Tuhan akan bisa berikan. Apalagi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti, firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Bahwa kalau itu yang menjadi kebutuhan kita, menjadi keperluan kita, sesulit apapun, semustahil apapun kita berpikir itu bisa Tuhan penuhi. Kita perlu sungguh-sungguh yakin dan percaya hari ini. Bahwa Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan berikan, sediakan tepat pada waktunya. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Belajar dari kehidupan Elisabeth dan Zakaria ini. Kalau kita hari ini tidak mau untuk kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Untuk kita mau tetap belajar percaya bahwa mujizatnya masih tersedia dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar yang pertama dari kisah hidup Elisabeth dan Zakaria ini. Adalah kita mau belajar untuk tidak meragukan kuasa Tuhan. Katakan tidak meragukan kuasa Tuhan. Apa yang membuat kita seringkali meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Belajar dari kisah Zakaria. Dalam kisah ini adalah karena kita mungkin terlalu fokus kepada apa yang jadi kenyataan hidup kita. Lebih yang sepertinya sulit dan mustahil untuk kita bisa ngalami perubahan lebih dari kebenaran firman-Nya yang sanggup untuk bisa mengubahkan. Seperti Zakaria yang saat itu terlalu fokus dengan apa yang menjadi kenyataan hidupnya. Lebih dari percaya akan kebenaran firman-Nya sehingga dia menjadi ragu dan tidak percaya. Firman Tuhan berkata jelas di dalam Lukas 1 ayat yang ke-18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Dikatakan jelas bahwa Zakaria saat itu lebih fokus dengan apa yang menjadi kenyataan hidupnya. Bahwa mereka sudah tua, istrinya juga sudah tua. Sudah sulit untuk bisa mengandung, mustahil untuk bisa punya keturunan. Lebih dari percaya akan kebenaran firman-Nya. Matius 21 ayat yang ke-21 katakan jawab Yesus kepada mereka, kalau kamu masing-masing percaya tanpa ragu-ragu dalam hatimu, kamu juga bisa membuat keajaiban seperti yang aku lakukan pada pohon ini. Bahkan melakukan keajaiban yang lebih besar lagi, contohnya kamu bisa meminta pada Allah supaya gunung ini pindah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Doa saya hari ini buat setiap adik-adik, papa mama semua. Biar setiap kita tidak hanya fokus kepada apa yang menjadi kenyataan hidup kita, yang sepertinya sulit dan mustahil untuk berubah. Yang membuat kita seringkali meragukan kuasanya dalam kehidupan kita. Tapi biar kita mau terus belajar fokus kepada kebenaran firman-Nya yang sanggup untuk mengubahkan. Kita mau menjadikan kebenaran firman-Nya yang sanggup mengubahkan jadi kenyataan dalam kehidupan kita dan bukan kenyataan hidup kita yang sulit, yang mustahil untuk berubah, justru menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Sehingga dalam setiap keadaan yang sulit, yang mustahil sekalipun, kita tetap setia percaya sama Tuhan. Dan ujung-ujungnya kita bisa menerima apa yang menjadi mujizat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita yang percaya mengasihi Dia. Poin yang pertama yang kita belajar hari ini ketika kita mau belajar
percaya mujizatnya masih ada tersedia dalam kehidupan kita, kita mau belajar sama-sama tidak meragukan kuasa Tuhan. Poin yang kedua dan yang terakhir yang Kak Kenneth mau sampaikan, bagikan kepada setiap adik-adik dan papa mama semua. Selain kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan, yang kedua tanda kita tetap percaya mujizatnya masih tersedia dalam kehidupan kita adalah kita mau belajar terus memperkatakan firman Tuhan. Setelah Sakaria ragu dan tidak percaya akan janji firman Tuhan, adik-adik papa mama semua dikatakan jelas di dalam Alkitab ketika Sakaria ragu dan tidak percaya. Apa yang dikatakan di dalam Lukas 1 ayat yang ke-20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata. Sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata kebenarannya pada waktunya. Setelah Sakaria meragukan firman Tuhan, janji Tuhan yang disampaikan oleh malaikatnya, yang terjadi setelahnya, kita sudah baca sama-sama tadi, bahwa Sakaria dibuat bisu oleh Tuhan. Yang menarik lewat kejadian ini tentunya kita bisa sama-sama belajar, papa mama adik-adik semua, bahwa ada hubungan yang erat antara iman dan perbuatan. Yakobus 2 ayat yang ke-17 sampai 20 berbunyi bahwa iman kita harus disertai dengan perbuatan. Kalau iman kita tidak disertai dengan perbuatan, maka iman kita adalah iman yang mati, firman Tuhan katakan. Hari ini waktu kita percaya, waktu kita beriman bahwa mujizatnya masih tersedia dalam kehidupan kita, itu berarti kita mau menunjukkan sungguh-sungguh rasa percaya kita, iman kita kepada Tuhan lewat perbuatan kita, khususnya lewat perkataan kita sehari-hari. Kalau kita percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan kehidupan kita, sanggup memulihkan keluarga kita, maka lewat perkataan kita sehari-hari yang keluar tidak mungkin, yang keluar adalah perkataan sia-sia. Perkataan kutuk, kita berkata mending saya mati saja. Tidak mungkin keluarga saya bisa dipulihkan. Tidak mungkin papa mama bisa harmonis kembali. Sulit, apa-apa sulit. Sebaliknya justru kalau kita beriman percaya sama Tuhan, perkataan kita setiap hari adalah yang keluar perkataan firman, perkataan iman. Meskipun belum sembuh, tapi kita tetap berkata-kata, pasti Tuhan sembuhkan. Mungkin dokter sudah berkata tidak mungkin sembuh, kita tetap percaya Tuhan adalah Tuhan, dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan saya. Atau bahkan kita berkata bahwa pasti papa mama bisa dipulihkan hubungannya. Papa mama tidak jadi cerai. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang berikan kasih mula-mula. Pasti demikian. Hari ini apa yang keluar dari mulut kita merupakan salah satu cerminan apakah kita masih tetap percaya beriman kepada Tuhan atau justru kita sudah kehilangan pengharapan dan kecewa sama Tuhan. Kalau orang yang kecewa sama Tuhan, yang kehilangan pengharapannya hari ini, bisa kelihatan gampang dari apa perkataannya. Pasti yang keluar semua perkataan-perkataan yang jelek, yang buruk, yang negatif, yang tidak membangun, perkataan yang sia-sia. Ingat firman Tuhan katakan adik-adik papa mama semua, Amsal 18 ayat yang ke-21. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama. Bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau hidup dan mati saja dikuasai oleh lidah, terlebih Kak Kenneth juga yakin dan percaya hari ini sakit atau sembuh, menang atau kalah, berhasil atau gagal, kehidupan kita juga dikuasai oleh lidah yang sama. Doa Kak Kenneth hari ini, biar setiap kita, setiap adik-adik, setiap papa mama semua, kita bisa terus mengucapkan, memperkatakan firman di tengah keadaan, kenyataan hidup kita yang sulit dan bahkan mustahil. Kak Kenneth yakin dan percaya waktu kita terus memperkatakan firman, ketika kita terus memperkatakan perkataan iman kepada Tuhan, perkataan yang kita ucapkan itu menguatkan kehidupan kita. Firman yang keluar dari mulut kita, perkataan iman yang keluar dari mulut kita, itu menguatkan hidup kita. Dan bahkan di tengah keadaan yang sulit dan mustahil sekalipun, yang mungkin belum berubah, firman yang terus kita ucapkan itu bisa membuat kita hari ini tidak menyerah dalam pertandingan iman kita. Membuat hidup kita bisa terus jadi berkat.
kepada orang-orang di sekitar kita. Hidup kita bisa terus jadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita sudah belajar sama-sama, adik-adik, papa, mama semua, bahwa ku percaya mujizat masih ada. Kalau adik-adik percaya mujizat masih ada bagi setiap kehidupan adik-adik dan papa, mama semua. Kita sama-sama tundukkan kepala kita. Setiap mata terpejam, setiap hati terbuka. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Kaulah Tuhan, penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Amin, Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan, Amin Tuhan. penyembuhku. Amin. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Kau Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidup kami Kau Tuhan. pulihkan Hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Kau Tuhan penyembuhku. Nyanyikan. Haleluya. Kaulah Tuhan penyembuhku. Amin. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kau Tuhan penyembuhku. Mari adik-adik nyanyikan sama-sama. Kaulah Tuhan penyembuhku. Hari ini setiap adik-adik, setiap papa mama yang sudah dengar kebenaran firman, Kau berfirman dan adik-adik beserta dengan papa mama semua, kalau hari ini engkau mau belajar percaya bahwa mujizat itu masih ada dalam kehidupanmu. Mungkin hari ini ada di antara adik-adik, di antara papa mama semua yang datang, yang ikut ibadah Star Kids menyembah bersama hari ini. Kau datang dengan kelemahan tubuh, kau sedang sakit. Mungkin dokter sudah berkata penyakit itu sulit disembuhkan. Tapi engkau dengar firman dan engkau belajar mau percaya bahwa tidak peduli apa kata dokter, tidak peduli mungkin kalau dokter sudah angkat tangan, hari engkau tetap percaya, beriman bahwa ada Tuhan Yesus, dokter di atas segala dokter, yang sanggup untuk turun tangan menyembuhkan setiap sakit penyakitmu hari ini. Kalau itu adik-adik, kalau itu papa mama semua, engkau yang datang dengan sakit, angkat satu tanganmu tinggi-tinggi ke atas, taruh satu tanganmu di dada. Horialaba sutugurialaba kurialaba sutugurialaba hiralayalaba sutugurialaba kurialaba yalaba yalaba yalaba. Musik mengalun dengan lembut. Setiap adik-adik, setiap papa mama nyanyikan pujian ini. Kaulah amin Tuhan. Kau sembuhkan
sakitku. Kau berfirman dan sembuhkan. Hari ini Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada. Bahkan setiap hati yang hancur, setiap bahasa tetesan air mata. Tidak pernah sia-sia, kata Tuhan. Karena waktu engkau menangis di bawah kaki Tuhan, firman Tuhan berkata, setiap bahasa tetesan air mata kita, Tuhan mengerti, bahkan Dia tampung dalam kirbatnya. Kalau hari ini ada di antara adik-adik papa mama juga semua yang hadir, yang ikut di ibadah Star Kids menyembah bersama hari ini. Mungkin engkau datang tidak dengan kelemahan tubuh, tapi mungkin ada masalah dalam keluarga. Mungkin adik-adik hari ini sedang mengalami masalah dalam keluargamu. Engkau melihat orang tuamu terus bertengkar. Keadaan rumah tidak lagi harmonis. Kau tidak lagi merasakan kasih sayang. Kau tidak lagi merasakan kebahagiaan dalam rumah. Dan mungkin ada di antara adik-adik yang punya orang tua hari ini, yang karena sering bertengkar terus. Bahkan hari ini papa mama di ujung ambang perceraian, mau pisah. Dan kau tidak tahu lagi harus mengadu kemana. Tapi hari ini dengar adik-adik, ada Tuhan Yesus yang hadir di setiap ruangan di mana tempat adik-adik hari ini mengikuti ibadah Star Kids menyembah. Kalau itu engkau hari ini rindu untuk keluargamu bisa dipulihkan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Kalau engkau percaya bahwa mujizat masih ada buat keluargaku hari ini untuk bisa dipulihkan, angkat dua tinggi-tinggi tanganmu ke atas. Atau mungkin ada papa, mama, orang tua yang hadir ikut ibadah Star Kids menyembah bersama hari ini. Engkau hari ini punya masalah dalam pekerjaan. Mungkin engkau sudah di PHK. Hari ini engkau nganggur, tidak punya lagi kerjaan. Engkau bingung harus dapat dari mana penghasilan untuk menghidupi keluargaku. Tapi ketika engkau dengar firman hari ini, engkau mau belajar tidak meragukan Tuhan. Engkau mau belajar tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupanmu. Bahkan Dia sudah siapkan pekerjaan yang baru, yang terbaik, yang jauh lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Kalau itu engkau dan engkau mengimani hal itu, angkat dua-dua tinggi tanganmu ke atas. Horiala basutu guriala bakuriala bayala 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 bayala. Iralayala basutu guriala bakuriala bayala 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 bayala. Iralayala basutu guriala bakuriala bayala. Tuhan, hamba-Mu mau berdoa Tuhan. Pertama-tama buat setiap Tuhan tangan yang diangkat ke atas dan diletakkan di dada. Dari setiap anak-anak-Mu, setiap papa mama yang mengikuti ibadah Star Kids menyembah saat ini. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dan diletakkan di dada. Mereka yang datangnya, mereka yang ikut ibadah Star Kids menyembah bersama. Hari ini dengan kelemahan tubuh Tuhan. Mungkin ada sakit penyakit yang mereka sedang derita dalam tubuh mereka Tuhan. Apapun itu sakit penyakit mereka Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap virus, setiap sakit, penyakit yang bukan datangnya dari Tuhan, hamba-Mu berdoa bilur-bilur menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa memperkatakan perkataan iman Tuhan. Setiap bagian tubuh yang sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, hari ini Tuhan, biar kuasa-Mu Tuhan melawat setiap Tuhan anak-anak-Mu, setiap papa mama yang mengikuti ibadah Star Kids menyembah bersama, yang hadir, yang ikut datang dengan sakit hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, mungkin dokter sudah angkat tangan, tapi hamba-Mu percaya kami punya Tuhan di atas segala dokter, Tuhan yang sanggup untuk turun tangan. Dan waktu turun, Tuhan turun tangan bekerja Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat-Mu masih tersedia bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap papa mama yang
ikut ibadah Star Kids menyembah bersama, yang datang dengan sakit hari ini Tuhan. Biar Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan melepaskan berkat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, setiap anak-anak-Mu juga yang sudah angkat tangannya dua-dua tinggi-tinggi ke atas Tuhan. Berdoa buat setiap keluarga mereka, setiap papa mama mereka, yang mungkin hubungan dalam keluarga mereka tidak harmonis hari ini Tuhan. Mungkin papa mama sudah berkata mau pisah, mau cerai Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Minta belas kasihan Tuhan. Biar Tuhan yang menjamah setiap hati-hati orang tua yang keras dilembutkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang kerjakan pemulihan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Biar lepas dari Tuhan ibadah Star Kids menyembah bersama hari ini. Biar setiap orang-orang tua yang sudah berkata mau pisah, mau cerai Tuhan, bisa disadarkan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Hidup mereka bisa kembali Tuhan harmonis. Tuhan berikan kasih mula-mula. Tuhan dalam pernikahan, dalam hubungan setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan, keluarga mereka dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap orang-orang tua juga yang angkat dua-dua tinggi-tinggi tangan mereka ke atas. Tanda mereka berseru, berserah kepada Tuhan. Mungkin pekerjaan mereka hari ini hilang karena COVID Tuhan. Karena pandemi ini. Mungkin hari ini mereka nganggur, mereka tidak punya lagi pekerjaan yang tetap. Tuhan jamah Tuhan. Biar Tuhan yang berikan hikmat. Tuhan yang memberikan Tuhan ide-ide baru, kreativitas baru. Bahkan semangat yang baru. Tuhan untuk mereka tidak menyerah Tuhan dalam hidup. Untuk mereka tetap berusaha mengerjakan yang terbaik Tuhan. Biar Tuhan hamba-Mu yakin dan percaya. Tuhan sudah sediakan pekerjaan yang baru. Yang jauh lebih baik. Yang Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan Tuhan. Papa mamamu yang kehilangan hari ini pekerjaannya Tuhan. Bahkan usaha yang sedang mandek, usaha yang lagi seret, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pulih dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan lewat keluarga-keluarga, lewat setiap pekerjaan usaha orang tua, papa mama yang ikut ibadah Star Kids menyembah hari ini. Mereka bisa jadi Tuhan kepala keluarga, bisa jadi orang-orang tua yang bisa menghidupi anak-anak mereka. Bahkan lebih dari cukup. Karena berkat Engkau sudah sediakan buat kehidupan setiap Tuhan. Mereka Tuhan yang percaya mengasihi Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami terima kesembuhan. Kami terima mujizat Tuhan. Mari saya ajak setiap anak-anak, setiap papa mama semua. Kakek Adat mau mengajak setiap kita arahkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi setiap kita. Biar Tuhan hari ini lewat kesembuhan, lewat mujizat pemulihan dalam hubungan keluarga, dalam ekonomi keluarga setiap jemaat-Mu. Tuhan, biar lewat kehidupan mereka, setiap anak-anak-Mu, setiap papa mama, mereka terus bisa jadi berkat buat kehidupan banyak orang. Jadi kesaksian, nama-Mu terus dipermuliakan lewat kehidupan mereka Tuhan. Diberkati kehidupan mereka, tetap setia, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, sampai Dia datang untuk kedua kalinya, menjemput setiap kita, orang yang percaya mengasihi Dia. Amen. Diberkati setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, setiap papa mama semua. Dan setiap anak-anak, setiap papa mama semua yang sudah diberkati Tuhan dan terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih adik-adik dan juga papa mama di rumah yang sudah mengikuti Star Kids menyembah bersama hari ini. Doa dan harapan kami, kita semua dikuatkan dalam hadirat Tuhan bersama. Dan mari terus kita menjaga hubungan intim dengan Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan. Jika ada yang ingin mengirim kesaksiannya, dapat mengirimkan ke Instagram Star Kids Ayomi Philadelphia. Kiranya itu bisa menguatkan adik-adik dan orang tua yang membutuhkan. Terima kasih dan sampai jumpa pada Star Kids menyembah bersama episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.